Buat saya, ayo deh kalau memang mau bilang PKI nggak bangkit, kita duduk baik-baik. Ente ini mau ngurus negara bareng-bareng apa masih ada skema atau agenda-agenda yang memang disembunyi? Atau kita juga bertanya-tanya, kenapa setiap ada kunjungan partai komunis Cina dari manapun selalu diterima di istana? Kalau kunjungan sebuah partai kan mesti dia datang ke kantor partai tertentu, bukan ke istana. Kalau ke istana itu kunjungan negara. Ya contoh yang sekarang aja yang paling buat kita bertanya-tanya, atas dasar apa diorama patung Pak Harto, patung Pak Sarwo Edi Wibowo dan Pak Ahmad Nasution tahu-tahu hilang dari tempat yang mestinya itu dijaga oleh orang yang dalam sejarah bangsa ini adalah orang yang paling gagah perkasa mempertegas akan kebahayaan kebangunan atau kebangkitan PKI tersebut. Justru di tempat para penjaga-penjaga itu ya kita bisa istilahkan ini pagar makan tanaman atau pagar dibuang sama tuannya. PKI itu memang bangkit kok kalau buat saya. Mau duduk baik-baik, ayo kita diskusi, kita bicara secara akademis, kita boleh omong. Ya. Kan persoalannya kan kalau ada orang yang mengingatkan kebangkitan PKI, lalu nggak boleh ngomong. Iya. Lalu kemudian mau nonton film G13 PKI kok nggak boleh? Ustadz, ini kan ngeri-ngeri sedap ya. Sekarang ini kan begini, kalau saya mengemukakan satu tesis ya, kenapa kemudian kiri sepertinya bangkit atau mendapatkan angin? Kan sederhana saja, karena yang berkuasa sekarang adalah antitesis Orde Baru. Orde Baru adalah orde yang sangat mengharamkan PKI, bahkan dijadikan hantu kan. Sehingga aktivis mahasiswa era itu biasanya untuk melawan pemerintah mengidentifikasikan dirinya sebagai kiri. Kalau kanan malah nggak laku waktu itu ketika zaman Soeharto kan. Kalau sekarang mereka berkuasa, ya mungkin karena pertama antitesis, kedua ya pendidikan Orde Baru sendiri yang membesarkan mereka. Gimana? Ya sebagai contoh misalnya PRD itu kan, PRD sebagai bentuk perlawanan dari hegemoni Orde Baru kan. Kalau saya kok membacanya nggak begitu ya. Mereka memang melakukan persiapan. Kalau saya menganalisis kepulangan seorang kader PKI tahun 1981 dari Eropa Timur, namanya Tamhis. Tamhis itu pulang dalam rangka menyambungkan kembali sel-sel tidur yang memang diduga masih bisa diteruskan. Karena ketika pemberontakan PKI tahun 65, kita kan tahu kemudian untuk lingkar Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat mereka tidak cukup berani. Tapi kan Blitar Selatan, daerah-daerah Bakung, Blitar Selatan itu mereka melalui kepemimpinan Olwan Hutapea, M. H. Lukman, Bungkus, Aji Torop dan segala. Kalau Aji Torop sudah melarikan diri ke Cina. Nah, dia memberikan semangat dari sana. Nah, jadi artinya buat para pemirsa channel Pak Refli Harun, saya ingin katakan bahwasanya buat saya, ayo deh kalau memang mau bilang PKI nggak bangkit, kita duduk baik-baik. Ente ini mau ngurus negara bareng-bareng apa masih ada skema atau agenda-agenda yang memang disembunyikan? Kalau saya menangkap ada kesungguhan untuk itu. Ditambah memang kan selama kurang lebih 10 tahun belakangan ini kan kedekatan kita dengan Cina kan menunjukkan bahwa apalagi sejak tahun 2004 kita punya catatan ada partai tertentu, kalau pakai istilah the ruling party atau partai-partai tertentu yang lebih dari satu, itu memang mengagendanir dan mereka mengirim secara rutin untuk latihan di pusat pendidikan kader Partai Komunis Cina di Beijing, dan itu diakui sendiri. Waktu ulang tahun PKC, wah ada yang mengucapkan selamat mengatasnamakan rakyat Indonesia. Nah, itu kan klap atau klep lah ya. Atau kita juga bertanya-tanya, kenapa setiap ada kunjungan Partai Komunis Cina dari manapun selalu diterima di istana? Kalau kunjungan sebuah partai kan mesti dia datang ke kantor partai tertentu, bukan ke istana. Kalau ke istana itu kunjungan negara. Misalnya negara A datang ke istana nggak apa-apa. Sekarang kalau partai komunis boleh dicatat apakah komunis yang dari Korea Utara, apakah komunis yang datang dari Cina, apakah komunis dari negara-negara yang masih berpaham komunis. Sepengetahuan saya selama menelusuri gerakan komunis di Indonesia selalu diterima di istana. Kalau memang partai kan kelembagaan sebuah partai politik, diterima dong di partai mana nih, saya partai A atau partai B. Nah, yang lainnya memang ini sebuah permainan yang tidak bisa dipungkiri. Dalam buku Bahaya Komunisme karangan Profesor Dr. Zainal Abidin Ahmad di halaman 21 di alinea keempat disebutkan bahwa kegagalan pemberontakan PKI tahun 48 merupakan warming up. Kegagalan pemberontakan PKI tahun 65 adalah repetisi, general repetisi, dan kita akan melakukan pemberontakan 48 itu PKI musuh ya. Jadi artinya saya ingin katakan kesungguhan ini tidak bisa dibantah. Ya contoh yang sekarang aja yang paling buat kita bertanya-tanya, atas dasar apa diorama patung Pak Harto, patung Pak Sarwo Edi Wibowo dan Pak Ahmad Nasution tahu-tahu
hilang dari tempat yang mestinya itu dijaga oleh orang yang dalam sejarah bangsa ini adalah orang yang paling gagah perkasa mempertegas akan kebahayaan kebangunan atau kebangkitan PKI tersebut. Justru di tempat para penjaga-penjaga itu ya kita bisa istilahkan ini pagar makan tanaman atau pagar dibuang sama tuannya. Iya, tapi begini misalnya Ustadz ya, terlepas dari itu semua, kita tahu bahwa kalau sejarah 65 ini dibesar-besarkan sebagai catatan sejarah, kan tidak menguntungkan pemerintah atau the ruling party. Iya, betul. Karena itu adalah awal kejatuhan founding father mereka, Iya, ya kan? Nah, tentu saya sebagai katakanlah the ruling party ya saya menginginkan yang glory, ya kan? Makanya sekarang ini kan banyak patung-patung Bung Karno misalnya. Patung Bung Karno itu ada di mana-mana itu, termasuk juga ya patung Bung Karno naik kuda misalnya ya. Dan zaman Pak Harto ya begitu juga kan. Zaman Pak Harto yang glory itu adalah serangan umum 1 Maret, penumpasan pemberontakan G30 PKI. Apakah ini sebenarnya gejala wajar saja dalam sebuah kepemimpinan atau dalam sebuah kekuasaan mau menonjolkan sejarah yang lebih menguntungkan dirinya instead of tadi kita bicara tentang kebangkitan PKI? Ya kalau dia dalam bentuk sikap seorang yang berkuasa dan penguasa ya bisa dibilang wajar. Tapi kalau buat saya jadi kurang ajar. Kenapa? Kenapa lalu dia membuang itu lalu kemudian kan dipertanyakan oleh Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Lalu alasannya kan alasan agama. Ya kan yang melakukan itu adalah orang yang merancang dan membangunnya. Lalu dia juga lah yang setelah dia pensiun dia yang mencopotnya. Lalu dengan tegas Pangkostrat tidak bilang saya nggak tahu apa-apa. Nah, saya ingin katakan bahwa kalau dalam sebuah kompetitor atau kompetisi politik wajarlah orang untuk saling menegasikan atau saling ingin menunjukkan identitasnya. Tapi menghilangkan sebuah tanda adanya satu perjalanan yang berdarah-darah. Kalau buat saya tegas saya ingin berani mengatakan bahwa G30 PKI itu dalang dan pelakunya adalah PKI. Dan itu bukan pribadi saja yang berpendapat. Bagaimana Kiai Haji Salahuddin Wahid dan dia membuat buku yang berjudul persis dengan pernyataan saya. Profesor Dr. Amiruddin Kasdi, seorang guru besar sejarah dari UNESA yang dari Jawa Timur. Jadi artinya sesungguhnya kesungguhan untuk UNESA Universitas Negeri Semarang. Maaf. Pokoknya beliau guru besar sejarah. Orangnya betul Pak Amiruddin Kasdi dan beliau adalah sosok orang yang sangat produktif lah untuk membuat buku-buku, di antaranya buku yang dia buat tuh Merah Menjarah dan banyak lagi termasuk proses Sesar, operasi Sesar 65 itu kan karena kan pemberontakan PKI itu kan sebetulnya direncanakan tahun 1971. Bukan 65. Nah, kembali kepada terburu-buru dia ya. Iya, merasa sudah siap. Merasa sudah siap dan merasa Pak Bung Karno udah sebentar lagi nyawanya. Kalau menurut film G30 PKI kan. Iya, betul. Mereka takut didahului angkatan darat, lebih baik mendahului kan. Dan mereka punya keyakinan bahwa ya Soekarno itu akan nurut apa maunya mereka, segala macam dan terus. Ya sekali lagi mungkin kalau dari saya ya buat pemirsa sekalian, PKI itu memang bangkit kok kalau buat saya. Mau duduk baik-baik, ayo kita diskusi, kita bicara secara akademis, kita boleh omong. Kan persoalannya kan kalau ada orang yang mengingatkan kebangkitan PKI, lalu nggak boleh ngomong. Lalu kemudian mau nonton film G30 PKI kok nggak boleh. Bahkan pengalaman Ustadz di penjara. Iya, dan itu juga nggak logis, terus terang aja. Ketika saya ditanya oleh hakim di pengadilan, Saudara Alfian, kenapa Anda menyebut di istana ada PKI? Lalu kan saya menerangkan, nggak mungkin dong saya berani ngomong, berani bicara kalau nggak ada hal-hal yang saya kuasai. Saya terangkan apa, siapa, kapan, bagaimana, nggak ada gunanya juga. Ternyata vonis buat saya itu sudah by request, sudah saya harus sekian ya sudah, nggak ada penjelasan. Oke, itu menurut keyakinan Ustadz, yang saya alami begitu. Soalnya ngegas terus Ustadz ini. Jadi ya memang saudara sekalian ya di negara yang separuh demokratis ini ngomong harus hati-hati memang. Iya betul. Kalau di negara lain yang namanya perbedaan pendapat bahkan yang dianggap mencaci maki, menghina dan lain sebagainya tidak dipersoalkan. Kalaupun mau dipersoalkan biasanya perdata. Tapi di kita ini kan ngeri-ngeri sedap ya. Banyak sekali wilayah-wilayah yang gray area, abu-abu.